Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Raswan selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab serta teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait konsep pembelajaran electronic learning atau konsep pembelajaran berbasis teknologi informasi. Saya Siti Nabilatul Latifah selaku moderator juga pemateri 2 dan ada rekan saya Nurlaila Kamilah selaku pemateri pertama dan ada Irsyadah Nurpurnama selaku pemateri ketiga. Kita ke pengertian dulu. Apa sih teknologi informasi itu? Istilah teknologi informasi mulai muncul pada abad ke-20 setelah terbentuknya masyarakat informasi. Saud mengutip pendapat Richard Rainer dalam Webster New World Dictionary and Communication mendefinisikan teknologi informasi sebagai pemrosesan, pengolahan, penyebaran satu oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi dipusatkan pada pengerjaan data. Data adalah suatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Beberapa contoh data yang terkait pembelajaran ada nama peserta didik, jumlah kursi, jumlah peserta didik, dan lain sebagainya. Teknologi informasi ini mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah, dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat serta berkualitas. Menurut Saud juga, yang tergolong ke dalam teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diimplementasikan untuk memproses, mengirim informasi dalam bentuk elektronik, software yang memproses transaksi perangkat lunak untuk lembar kerja dan peralatan komunikasi jaringan. Terkait dengan teknologi informasi ini, kita mengenal adanya e-learning. Apa sih e-learning itu? Menurut Muyasa, disimpulkan bahwa e-learning merupakan upaya menghubungkan pembelajaran siswa dengan sumber belajar, baik itu berupa database ataupun guru, juga perpustakaan, yang sifatnya terpisah atau berjauhan. Aktivitas dalam e-learning ini bisa dilakukan secara langsung atau sinkronus atau tidak secara langsung, asinkronus. Dalam Web Gunadarma, kita mengenal e-learning dengan 3 hal. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Itu dikatakan e-learning. Yang kedua, bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses melalui jaringan internet. Itu juga termasuk e-learning. Ketiga, materi yang termasuk ke dalam e-learning didistribusikan secara online ataupun tidak secara online. Dasar pemikiran dari e-learning ini sesungguhnya menjadi prinsip pembelajaran bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan tidak dibatasi oleh metode serta media yang konvensional dalam pembelajaran. Artinya, e-learning ini bisa dilakukan dimanapun oleh siapapun dan tidak dibatasi apakah itu berupa instansi yang bentuknya konvensional ataupun tidak. Beberapa prinsip e-learning menurut filsafat pendidikan diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, fleksibilitas dalam interaksi pembelajaran. Yang ketiga, susunan tema-tema kurikulum disesuaikan sendiri oleh pembelajar berdasarkan tingkat kemampuan dan juga kondisi serta kebutuhannya. Yang keempat, membebaskan peserta didik dalam memilih media yang sesuai dengan tempatnya masing-masing dan juga pekerjaannya masing-masing.
Yang kelima, mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan praktis para peserta didik di kehidupannya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Yang keenam, memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda. Maksudnya, yang berbeda kebutuhannya dalam hal kurikulum, sehingga memiliki karakteristik yang luas di masyarakat khususnya. Yang ketujuh, berkontribusi memperbaiki sistem pembelajaran konvensional, baik sebagai kurikulum utama, pelengkap ataupun juga tambahan, serta menciptakan teknik pembelajaran dan meningkatkan profesionalitas guru di berbagai jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya hakikat dari teknologi informasi ini? Hakikatnya adalah teknologi informasi ini digunakan untuk membantu pendidikan di dunia dan juga khususnya bangsa Indonesia. Teknologi informasi ini menjadikan pendidikan lebih efektif, mudah, murah, dan merata. Manfaat teknologi informasi ini banyak, tapi tidak sedikit pula kemadaratannya atau hal negatif di belakangnya, di balik dari manfaatnya ini. Makanya, tugas pendidik dan pendidikan adalah untuk menjaring, mentransfer, dan memberikan nilai-nilai lokal serta nasional dan juga tradisional agar mereka yang mengakses dan juga menggunakan teknologi informasi ini tetap memiliki jati diri dan juga tidak menghilangkan apa yang sudah dimilikinya. Terkait dengan adanya kehadiran teknologi informasi ini. Internet yang telah berkembang dari waktu ke waktu, yaitu dari mulai tahun 1986 telah merambah ke berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Dengan adanya internet ini, menjadikan segala hal dalam pembelajaran, sumber pembelajaran dapat diakses dengan handphone, laptop, netbook, dan sebagainya. Selain itu juga, kehadiran jejaring sosial seperti halnya Facebook, Twitter, dan sebagainya itu juga bisa dijadikan sebagai media untuk menjalankan pendidikan atau melakukan pembelajaran. Dalam website pembelajaran bahasa Arab, karena adanya internet semakin mudah ditemukan, sehingga pembelajaran online menjadi salah satu tren yang digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Segala media yang ada di zaman sekarang itu memudahkan untuk mengakses dan juga memudahkan untuk mencari sumber pembelajaran. Misalnya, jika yang berhubungan dengan bahasa, adanya Google Translate yang menjadi salah satu fitur ataupun juga produk Google, itu bisa dijadikan atau bisa dimanfaatkan bagi para pelajar atau peserta didik yang berkecimpung dengan bahasa Arab, digunakan untuk memudahkan mereka mentranslate atau menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Mungkin cukup sekian terkait pengertian dan juga hakikat dari teknologi informasi. Untuk selanjutnya mengenai konsep pembelajaran teknologi informasi dan juga faktor-faktor pendukung teknologi informasi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Nah, konsep pembelajaran itu sendiri adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan untuk pelajar guna mencapai hasil yang maksimal. Jadi, sebelum adanya sistem pembelajaran atau sebelum proses perencanaan pembelajaran itu memerlukan adanya konsep terlebih dahulu. Nah, adapun konsep dasar pembelajaran melalui teknologi informasi yaitu sekitar tahun 50-an orang menamakan media pengajaran sebagai peragaan atau alat peraga dan alat bantu audio visual atau disebut juga dengan alat instruksional atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama wasail mu'inah, yang digunakan utamanya oleh seorang guru
untuk menghindarkan proses pembelajaran atau cara-cara belajar mengajar yang bersifat verbalisme atau pengajaran terhadap peserta didik dengan lebih banyak menghafal. Nah, ini pendapat menurut Nasution. Penggunaan komputer untuk pembelajaran memang sudah dimulai sejak tahun 60-an, tetapi di sini komputer hanya berperan sebagai tutor saja dalam menyajikan latihan-latihan, tetapi tidak dapat memberikan penilaian atau feedback dan pendekatan berupa reward dan punishment terhadap siswa untuk lebih meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Bahkan adanya komputer pun untuk pembelajaran bahasa di berbagai sekolah itu belum mampu meningkatkan motivasi dalam mempelajari bahasa Arab di kalangan peserta didik. Keberadaan komputer juga belum serta-merta dapat membuat guru untuk lihai dalam merancang pembelajaran bahasa Arab secara kreatif dan inovatif. Nah, fakta ini sudah terjadi di beberapa sekolah yang sudah memiliki basis secara nasional dan internasional, di mana komputer hanya dimanfaatkan untuk mata pelajaran yang bersifat umum saja, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran umum lainnya. Sementara untuk pembelajaran bahasa Arab, keberadaan komputer itu belum dimanfaatkan atau belum direalisasikan dengan baik oleh seorang guru dan peserta didik. Secara fundamental, pembelajaran berbasis TIK ini dalam penerapannya sangat mengutamakan penggunaan teknologi seperti komputer, sehingga lebih dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis komputer. Hal ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang menggunakan komputer untuk menyajikan materi pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan merespon aktivitas siswa. Bahkan, pendapat yang lebih dalam dikemukakan oleh Medwen bahwasannya pembelajaran berbasis TIK yang disajikan melalui komputer dapat membuat kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi peserta didik. Karena mungkin untuk sebagian peserta didik yang belum pernah merasakan pembelajaran berbasis TIK, itu merupakan suatu pengalaman yang baru bagi mereka dan menantang mereka untuk lebih belajar lagi dalam penggunaan TIK itu sendiri. Nah, kemampuan seorang guru dalam berbahasa itu tidak menjamin bahwa dia pula terampil dalam mengajarkan bahasa tersebut. Jadi, tidak semua guru bahasa yang sudah mahir, yang sudah sangat ahli dalam bahasa itu, dia juga mampu terampil untuk mengajarkan bahasa tersebut dengan metode-metode yang dapat membuat siswa tertarik. Seorang guru bahasa Arab seharusnya memiliki setidaknya 3 keterampilan. Yang pertama, kemahiran berbahasa Arab. 2, pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab. 3, keterampilan mengajar bahasa Arab. Nah, berkaitan dengan ketiga syarat tersebut dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seorang guru dituntut terampil dalam memanfaatkan berbagai media teknologi dalam mengajarkan bahasa Arab. Hal ini menjadi suatu keharusan karena kemampuan membuat media dan menggunakannya merupakan bagian dari keterampilan mengajar bahasa. Nah, sebenarnya untuk apa? Agar pembelajaran bahasa Arab itu sendiri tidak monoton, bosan. Nah, makanya perlu adanya media-media yang lebih membuat mereka tertarik. Jadi membuat terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan berbagai media teknologi yang sudah tersedia. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru bahasa Arab, media komputer belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mengajarkan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan selama ini hanya mengacu kepada RPP yang sudah tersusun dan tidak menggunakan komputer sebagai medianya. Hal ini menurutnya disebabkan karena belum adanya pedoman khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, ada juga pernyataan dari seorang bernama Yogi
dia merasakan bahwasannya belajar bahasa Arab sebagai momok yang membosankan karena sistem pembelajarannya yang selalu bersumber dari LKS atau lembar kerja siswa yang diberikan setiap awal semester. Sementara media TIK belum dimanfaatkan untuk hal tersebut. Nah, dalam hal ini ditegaskan bahwa Yogi ini dia lebih terbiasa mengetik dan menggunakan bahasa Inggris. Namun, bagaimana cara mengetik berbahasa Arab sama sekali dia belum pernah mempelajarinya. Karena selama di sekolah, media komputer itu hanya digunakan untuk pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Inggris contohnya tadi. Tetapi untuk bahasa Arab itu sendiri tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam pemanfaatan TIK ini tidak terlepas daripada problematika. Diperlukan suatu upaya untuk menghadapi hambatan yang akan muncul dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab berbasis TIK bagi seorang guru. Terlebih lagi, jika meninjau dari aspek kemampuan pembelajaran guru selama ini yang memiliki kecenderungan tidak berani mencoba melakukan inovasi penerapan model pembelajarannya. Berani untuk melakukan inovasi penerapan model pembelajaran berbasis TIK. Karena mungkin ada yang belum berpengalaman atau hanya emang malas untuk mencoba gitu. Nah, kondisi ini juga semakin dipersulit dengan belum tersedianya pedoman khusus pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis TIK tersebut bagi seorang guru bahasa Arab. Belum tersedianya pedoman khusus pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis TIK bagi seorang guru merupakan indikasi belum terintegrasinya secara efektif antara dunia yang dekat kepada peserta didik dengan proses pembelajaran bahasa Arab. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi secara umum itu dapat dilaksanakan tergantung dari 3 model dasar dialog komunikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Boether dan dikutip oleh Mulyasa, yaitu yang pertama dialog atau komunikasi antara guru dengan siswa, kedua komunikasi antara siswa dengan sumber belajar, dan yang ketiga komunikasi di antara siswa. Apabila ketiga aspek di atas dilakukan dengan komposisi yang serasi, maka diharapkan pembelajaran akan terjadi dengan optimal. Apabila ketiga aspek di atas dilakukan dengan komposisi yang serasi, maka diharapkan pembelajaran akan terjadi dengan optimal. Pembelajaran dengan teknologi informasi tidak lantas harus memisahkan antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Akan tetapi, kehadiran teknologi informasi ini hanya sebagai alat bantu, sebagai media penunjang yang keberadaan guru sampai kapanpun, termasuk lingkungan belajar dan lingkungan teman, tidak akan tergantikan. Kehadiran komunikasi tatap muka bisa menjadi alternatif yang sangat optimal dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi ini. Nah, jadi pembelajaran dengan teknologi informasi ini tidak mengharuskan terpisahnya proses pembelajaran antara guru dengan murid. Tidak pula guru memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada murid dalam pembelajaran melalui teknologi informasi ini. Tetapi akan lebih baiknya, akan lebih optimal apabila teknologi informasi sebagai alat bantu pembelajaran juga dibantu dengan kehadiran guru sebagai orang yang mengarahkannya. Lalu, ada beberapa karakteristik internet yang harus dipahami dan disadari oleh seorang guru sebagai pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media interpersonal dan juga media massa yang memungkinkan terjadinya komunikasi one-to-one atau one-to-many. Kedua, bersifat interaktif. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya komunikasi langsung dan tidak langsung. Banyak penelitian yang telah menguji coba pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan hasilnya sangat menakjubkan, bahwa hasil belajar siswa dengan teknologi informasi sangat jauh berbeda dengan hasil belajar konvensional. Contoh kasus yang dilakukan pada tahun 1996 terhadap 500 siswa kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Demikian juga penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Anne, Ranti dan kawan-kawan di SMU 1 BPK Penabur Jakarta pada tahun
1959 dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan kemampuan menulis dan membuat karangan antara siswa yang diajar dengan menggunakan teknologi informasi dengan kelompok belajar tanpa menggunakan teknologi informasi atau konvensional. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Uriana menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan bantuan signifikan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu hasil penelitian yang ketiga yang berjudul Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab memanfaatkan internet sebagai sumber belajar mata kuliah keahlian atau MKK jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Untuk menggali informasi yang berhubungan dengan MKK jurusan PBA dengan gambaran sebaran minat responden sebagai berikut. Mata kuliah Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah sebanyak 37 responden, ilmu Al-Lughah sebanyak 54 responden, dan mata kuliah Insya sebanyak 47 responden, mata kuliah Istima sebanyak 43 responden, mata kuliah Muhadasah sebanyak 38 responden, dan mata kuliah Tarjamah sebanyak 45 responden. Nah, jadi pembelajaran dengan menggunakan electronic learning atau proses pembelajaran berbasis teknologi informasi itu sangat signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, termasuk bahasa Arab. Pembelajaran dengan electronic learning tidak mengharapkan pertemuan antara guru dengan peserta didik, melainkan menjadikan keberadaan guru sebagai alat bantu dan penunjang kegiatan pembelajaran. Karena guru dan juga teman-teman belajar peserta didik adalah hal yang tidak akan tergantikan dalam pembelajaran. Oleh karenanya, komunikasi yang harus terjalin adalah antara guru dengan peserta didik dengan sumber belajar, guru dengan sumber belajar, dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Irsyadah Nur Purnama, pemateri ketiga yang akan membahas tentang faktor-faktor pendukung teknologi informasi dalam pendidikan. Agar pembelajaran melalui pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran dalam setting sekolah ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, maka ada beberapa faktor penentu keberhasilan pembelajaran yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Yang kedua ada siswa atau peserta didik. Yang ketiga, guru atau pendidik. Yang keempat, faktor teknologi yang meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan kemampuan pengoperasian internet, instalasi, dan lain-lain. Baik, saya akan menjabarkan satu-satu. Yang pertama itu institusi. Nah, yang dimaksud dengan institusi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi terutama dalam hal pembiayaan, pengadaan, dan perawatan semua peralatan yang berhubungan dengan internet seperti komputer, line telepon, biaya berlangganan ke Internet Service Provider atau ISP, biaya penggunaan telepon, dan lain-lain. Selain itu, peran institusi juga memberikan kesadaran atau awareness baik terhadap guru maupun siswa tentang teknologi komunikasi dan informasi mengenai pentingnya internet bagi pendidikan. Yang kedua itu masyarakat. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah keluarga dan teman. Keluarga ini perlu memotivasi anak atau siswa agar menggunakan internet sebagai keperluan pendidikan. Selain memotivasi si anak agar menggunakan internet, keluarga ini juga harus memantau si anak ini agar menggunakan internetnya itu untuk pendidikan gitu, untuk mereka belajar, bukan yang lain-lain gitu. Juga teman, selain keluarga itu teman juga berpengaruh besar pada motivasi penggunaan internet ini bagi anak atau siswa. Yang ketiga itu ada guru. Nah, guru ini juga berperan
peran penting dalam berpengaruh gitu lah, dalam pemanfaatan internet ini gitu. Guru juga harus mampu memanfaatkan internet untuk pengembangan pembelajaran dan harus mampu merancang dan mengembangkan program lunak untuk materi dan media pembelajaran. Jadi dibutuhkan keahlian guru itu dalam mengoperasikan program-program seperti PowerPoint dan Photoshop. Nah, selain guru, siswanya ini juga berperan penting gitu loh. Berperan penting apa ya? Jadi peserta didik juga harus disadarkan mengenai pentingnya penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat itu adalah teknologi. Agar teknologi komunikasi dan informasi memberi manfaat besar dalam pendidikan, teknologinya ini harus disiapkan dengan sebaik-baiknya gitu, harus disiapkan dengan matang, disiapkan dengan secanggih-canggihnya, agar teknologi informasi ini itu bisa menjadi solusi, bukannya menjadi masalah baru dalam pendidikan. Nah, jika faktor-faktor penentu keberhasilan pembelajaran melalui teknologi informasi ini bisa dioptimalkan, maka pembelajaran pun itu juga akan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan gitu. Baik, cukup sekian pembahasan tentang faktor-faktor pendukung teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf.